Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Izin melaporkan, Alhamdulillah indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat terus meningkat. 2020 nilai kami 61,59, kemudian tahun 2021 naik 62,68. Tentunya kami terus akan tingkatkan. Dan kita tahu sambil kita melakukan kegiatan ini, ada berbagai permasalahan di Jawa Barat. Pertama, Jawa Barat juga mengalami kependudukan yang cukup besar, 50 juta yang harus dilayani. Kedua, selama pandemi COVID mengubah gaya hidup, ekonomi, dan tatanan sosial lingkungan di Jawa Barat, dan juga banyaknya kawasan-kawasan strategis nasional yang harus direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kami melakukan 3 antisipasi permasalahan. Satu, permasalahan meningkatnya timbunan sampah. Yang kedua adalah menurunnya kualitas tutupan lahan. Yang ketiga, menurunnya kualitas air sungai. Untuk meningkatnya timbulan sampah, kami punya program pembangunan waste to energy TPPS regional di Legok Nangka dan di Nambo. Teknologinya ada yang RDF, mengubah dari sampah menjadi briket batu bara, kemudian open teknologi. Kemudian kita juga sekarang sudah melakukan pengelolaan sampah berbasis aplikasi Octopus bagi yang menyimpan sampah atau yang mengambil atau yang mengelola sampah untuk didaur ulang. Sudah ada 2.000-an lebih pelestari atau pemungut sampahnya dan 16.000 pengguna di rumah tangga. Kemudian untuk menurunnya kualitas tutupan lahan, kita terus mengembangkan taman-taman di desa-desa, di perkotaan, di kabupaten, salah satunya Taman Kehati Kiara Payung di Kabupaten Sumedang untuk konservasi flora fauna endemik, juga dengan sistem monitoring digital yang kita sebut Green Partner 6.0 berkolaborasi dengan Pertamina, juga untuk mengendalikan emisi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan karbon. Kemudian juga untuk mengantisipasi yang lain, kita ada gerakan menanam 50 juta pohon di seluruh Jawa Barat di lahan-lahan kritis. Alhamdulillah kita sudah melebihi target, ada 58 juta bibit pohon. Mayoritas kita tanam di lahan-lahan yang kritis, termasuk juga untuk mengatasi meningkatnya permukaan air laut. Kita ada program menanam jutaan pohon mangrove di utara Jawa Barat. Kemudian juga kita meningkatkan produktivitas lahan yang banyak menganggur dan juga respon dari pengangguran ekonomi selama pandemi dengan meluncurkan program yang namanya Petani Milenial. Petani Milenial ini dengan semangat tinggal di desa, rezeki kota, dan bisnis mendunia. Sudah ada 1.200-an petani milenial yang kita wisuda, di mana lahannya kita sediakan atau mandiri, kita modali, dan juga hasilnya kita beli. Mudah-mudahan dengan begini, lahan-lahan di Jawa Barat tidak ada yang menganggur, semua produktif positif, meningkatkan ekonomi dengan sistem ekonomi berkelanjutan. Kemudian juga kita melakukan pengembangan sentra lebah trigona hasil hutan bukan kayu. Ini adalah untuk mengombinasikan antara ekonomi di kehutanan tapi yang juga ramah lingkungan, dengan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, ruang-ruang edukasi, dan pengembangan lebah trigona. Kemudian untuk yang menurunnya kualitas air sungai, kita banyak melakukan revitalisasi, penataan situ, waduk, kawasan sempadan yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Salah satunya adalah penataan situ Rawakalong di Depok, saluran Kalimalang di Kota Bekasi, situ Ciburui di Kabupaten Bandung Barat, Waduk Dharma di Kuningan, sehingga di mana ada badan air itu kita revitalisasi. Kalau dia berada di lingkungan padat, maka revitalisasi badan air itu disambungkan dengan fasilitas pariwisata atau ruang-ruang aktivasi sosial. Dan yang terakhir, kualitas air sungai yang menurun kita lawan dengan hadirnya Satgas Citarum, di mana dengan konsep digitalisasi, Jawa Barat punya Command Center Satgas Citarum yang sudah menjuarai inovasi digital di Indonesia dengan visualisasi permasalahan secara online, kemudian integrasi data secara online, sehingga kebutuhan ini menjadi mudah bagi pengambil kebijakan untuk melakukan apa yang disebut dengan decision making process, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Hadis Krisna dari anggota tim koordinasi Pemulih Sumber Daya Wilayah Sungai Citarum.
Dalam kegiatannya saya sering berinteraksi dengan Common Center Citarum. Melalui Common Center Citarum ini kita dapat melihat secara langsung kondisi kualitas, ketinggian air, curah hujan, dan pengolahan sampah di sekitar Sungai Citarum. Data-data tersebut dapat dilihat secara real-time melalui dashboard dan online sistem monitoring. Artinya dimanapun saya berada, saya bisa mengakses berbagai informasi mengenai ketinggian curah hujan dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Data-data yang ditampilkan berbasis informasi geospasial memudahkan dalam melihat titik lokasi pencemaran, sehingga memudahkan pemantauan yang terfokus di sekitar pantauan alat yang terpasang. Data-data berbasis lokasi yang bervariatif dapat dimanfaatkan juga dalam memberikan informasi dan edukasi bagi berbagai pihak di sekitar Citarum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semua ini adalah yang kami lakukan selama kami merespon agar di tahun 2022 dan seterusnya IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terus meningkat. Kami melakukan dua hal, berbasis problem di lapangan tapi juga berbasis respon terhadap visi di masa depan. Itulah kira-kira kegiatan yang konkret yang dilakukan di Jawa Barat dalam peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan kita tentunya berharap ada masukan dan evaluasi dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah dan juga masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pengetahuan dan juga sebuah referensi bagaimana kami mengelola lingkungan di Jawa Barat. Karena hidup harus seimbang antara pembangunan yang bersifat lingkungan, pembangunan yang bersifat ekonomi, dan pembangunan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Hatur nuhun atas perhatiannya. Aura kasih makan bihun di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Selamat untuk kegiatannya dan mudah-mudahan Jawa Barat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ine Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Indonesia dan khususnya warga Jawa Barat memiliki hak asasi dan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut tentunya menjadi kewajiban bagi seluruh elemen pemangku kepentingan untuk terus melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kami, DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai representatif masyarakat, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, secara konsisten mendukung pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat yang diwujudkan melalui dukungan program yang tentunya sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya misi ketiga, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan juga penataan daerah. DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang fungsi legislasi memberikan dukungan penuh dalam melahirkan regulasi, melahirkan produk-produk hukum lingkungan hidup, diantaranya adalah proses legislasi terkait dengan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan selalu memprioritaskan aspek-aspek lingkungan hidup. Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, hampir 50 juta, yang dihadapkan tentunya pada isu lingkungan. Kemudian kami tentunya sebagai DPRD senantiasa memastikan kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup, terutama memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program-program lingkungan hidup tersebut. Sepanjang tahun 2021, kami telah menganggarkan sekitar 514 miliar yang telah dilahirkan untuk pembangunan TPPAS regional di Jawa Barat, operasional Satgas Citarum, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan, serta sektor kehutanan yang terus-menerus mendukung program-program lingkungan hidup di Jawa Barat. Dengan semangat pentahelik, semangat kegotong royongan, kami DPRD Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen, berkolaborasi, dan bermitra dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta sebagai pihak dalam menciptakan terobosan-terobosan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jawa Barat. Dengan sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang baik,
diharapkan dapat mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.